warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni SPDMA, dosen program studi Pendidikan Sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam Unjuk Kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT dalam aspek pengajaran. Pada Prodi Pendidikan Sosiologi, saya mengampu beberapa mata kuliah inti program studi, di antaranya Sosiologi Pendidikan, Micro Teaching, Perencanaan Pembelajaran Sosiologi, Kuliah Kerja Lapangan, dan beberapa mata kuliah pilihan lainnya. Dalam kesempatan ini, saya ingin menampilkan pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan yang menggunakan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment dengan pendekatan case study yang didukung oleh media digital berupa Mentimeter dan Google Form sebagai asesmen, sehingga memberikan pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan, ini merupakan mata kuliah wajib program studi Sosiologi dengan kode mata kuliah SO201 dan bobot sebesar 2 SKS per semester yang dilakukan oleh mahasiswa pada semester 1. Sosiologi Pendidikan merupakan salah satu cabang sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada dimensi praksis ataupun dimensi sosial dari ilmu pendidikan. Kajian mata kuliah ini cukup luas, mulai dari lingkup makro tentang hubungan pranata pendidikan dengan pranata kehidupan lain, lingkungan meso tentang hubungan antara unit pendidikan dan komunitas sekitar, sampai lingkungan mikro tentang interaksi antara pendidik dan peserta didik di dalam kelas. Secara umum, sosiologi pendidikan sebagai ilmu bertujuan untuk mengkaji aspek praksis pendidikan mulai dari kebijakan sampai pelaksanaannya di lapangan. Memberikan kontribusi mengenai perbaikan sistem pendidikan Indonesia dan juga memberikan kontribusi kepada perkembangan ilmu induknya, yaitu ilmu sosiologi dan ilmu pendidikan. Capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang akan dicapai mahasiswa ketika selesai mengikuti perkuliahan ini adalah mahasiswa menguasai materi berbagai teori sosiologi yang berkenaan dengan analisis pendidikan, aneka fakta dan permasalahan pendidikan, juga mampu menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai pemecahan permasalahan pendidikan, baik pada level mikro, meso, ataupun makro, pada berbagai lingkungan pendidikan, baik pada level formal, non-formal, maupun informal. Kegiatan perkuliahan dilaksanakan melalui tatap muka di kelas ataupun juga melalui blended learning dengan memanfaatkan sistem pembelajaran online pada platform spot.upi.edu. Adapun sumber belajar lain yang bisa digunakan antara lain dapat digali melalui jurnal, website, laporan penelitian, studi kasus, juga observasi pada beberapa sekolah yang telah bekerja sama, baik itu sekolah swasta maupun sekolah negeri yang ada di Bandung. Selain itu juga dengan mendatangkan dosen tamu yang inspiratif dari praktisi pendidikan sebagai bentuk refleksi pada mata kuliah Sosiologi Pendidikan. Perkuliahan ini dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan. Pada pertemuan 1 hingga ke-7, mahasiswa memahami dan menganalisis teori dan konsep sosiologi pendidikan sesuai dengan CPNK yang diharapkan. Pada pertemuan ke-8 digunakan untuk UTS, dan pertemuan ke-9 hingga ke-10, mahasiswa biasanya melakukan project based learning, yakni melakukan observasi pada sekolah-sekolah yang telah ditunjuk untuk menggali berkaitan dengan permasalahan yang ada pada sekolah tersebut. Hasil dari project based learning akan dipresentasikan mahasiswa pada pertemuan ke-11 hingga pertemuan ke-14. Untuk pertemuan ke-15 merupakan refleksi mata kuliah yang akan diisi oleh dosen tamu inspiratif dari praktisi pendidikan. Dan yang terakhir, pada pertemuan ke-16
mahasiswa akan diuji pemahamannya melalui ujian akhir semester. Penilaian mata kuliah ini meliputi aspek partisipatif sebanyak 25%, proyek 25%, penugasan 20%, kuis 4%, UTS 15%, dan UAS sebesar 20%. Dengan total bobot penilaian adalah 100%. Adapun pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas sosiologi pendidikan pada bahan kajian analisis sosiologi pendidikan kritis pada level mikro, maso, dan makro pada pertemuan keempat dengan cara tatap muka langsung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, karena sudah hadir semua teman-teman, kita langsung saja pada perkuliahan kita hari ini. Nah, pada pertemuan ketiga lalu kita sudah membahas berkaitan dengan bagaimana cara seorang sosiolog gitu ya, ketika kita melihat fenomena-fenomena yang ada di lapangan berkaitan dengan sosiologi pendidikan. Jadi kalau minggu lalu kita ngomongin tentang bagaimana menganalisis suatu permasalahan atau fenomena yang ada di masyarakat, di lembaga pendidikan, di masyarakat melalui sudut konflik, hari ini kita akan membahas tema yang serupa gitu ya, mengenai fenomena kekerasan seksual, tetapi di sini yang akan kita bahas adalah menangkap atau meng-capture fenomena kekerasan seksual itu di dalam kerangka sosiologi pendidikan kritis. Sekarang kita lanjutkan pada pertemuan sekarang ya teman-teman. Jadi pada pertemuan keempat ini kita akan ngebahas mengenai sama. Jadi 3 dosa besar di dalam perguruan tinggi itu ada perundungan yang tadi dijelaskan melalui konflik. Kemudian sekarang tentang kekerasan seksual di perguruan tinggi yang kita angkat, sama intoleransi ya. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, pertemuan keempat ini adalah agar mahasiswa itu mampu menganalisis teori dan model-model sosiologi pendidikan dalam level mikro itu kecil, kemudian meso, menengah, sama makro. Nah, level-level ini nanti akan berbeda ngomonginnya. Walaupun sama-sama ngomong soal kekerasan seksual, tetapi pointernya itu akan berbeda. Ya. Jadi yang perlu dipahami di sini adalah level mana sih yang sedang saya bicarakan ini. Itu ya, bisa dipahami? Oke. Selanjutnya teman-teman, ngomongin kasus nih. Menarik sebenarnya ketika ngomongin data. Menarik tapi juga miris, gitu ya. Miris gak sih ketika ngebaca bahwa kekerasan seksual di perguruan tinggi itu bisa menjadi 3 dosa besar dari perundungan dan intoleransi. Nyatanya pada tahun 2015 sampai tahun 2020 aduan terkait kasus kekerasan seksual itu tinggi sekali. Hampir di semua perguruan tinggi itu seolah-olah menjadi fenomena gunung es. Jadi dari atas tuh kelihatannya kecil banget gitu ya, tetapi ternyata memiliki dasar yang sangat dalam. Gitu. Itu yang terjadi ketika tahun 2015 sampai 2015 sampai 2020 aduan sebesar 27% kasus kekerasan seksual itu terjadi dalam lembaga pendidikan tinggi. Artinya tinggi. Kemudian tahun 2019 mencatat bahwa pendidikan tinggi atau perguruan tinggi itu menjadi tempat ketiga terbesar terjadinya kekerasan seksual selain di tempat umum seperti transportasi, di jalanan. Nah, kita nomor 3. Artinya kan sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Sehingga fenomena-fenomena ini tadi kemudian muncul menjadi penggerak lahirnya Permendikbud nomor 30 tahun 2021 pada 31 Agustus. Dengan adanya Permendikbud ini kemudian direspon oleh setiap perguruan tinggi yang ada di Indonesia dengan mendirikan Satuan Tugas PPKS, Penanganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual. Oke, sampai di sini dipahami? Paham? Oke. Selanjutnya saya ingin kalian kita polling. Ibu pengen melihat apa sih kayak pengetahuan dasar kalian mengenai kekerasan seksual itu seperti apa? Silahkan di scan dulu barcode ini, kemudian kita isi. Kita akan lihat hasilnya. Itu cuman apa sih yang kamu bayangkan terkait
Dan notabene orang-orang kampus itu adalah orang-orang terdidik. Kata-kata kekerasan seksual itu seolah-olah dianalogikan bukan orang-orang terdidik yang melakukan hal-hal yang seperti itu. Jadi kayak dalam dalam suatu kenorma sosial seolah-olah itu seharusnya bukan tindakan orang yang terdidik gitu loh, ya kan? Nah, tetapi justru itu menjadi lokasi yang nomor 3 terbesar. Gitu. Itu ada apa sebenarnya dan kenapa itu bisa terjadi? Jadi silakan ungkapkan pendapat kalian yang ada di sini. Oke, ya. Nah, ini temuan-temuan yang kalian sampaikan bahwa kenapa itu kemudian bisa terjadi? Adanya relasi kuasa, adanya pengendalian diri. Nah, banyak sekali pengaruh media dan lain kekosongan edukasi. Kekuasaan, relasi kuasa, keren-keren. Kelainan seksual gitu ya. Patriarki. Nah, oke, temuan ini luar biasa teman-teman. Dimana kalian sudah mengkategorikan gitu ya beberapa pendapat kalian kenapa kemudian kekerasan seksual itu terjadi di perguruan tinggi. Dari kasus-kasus ini terdapat ketidaksetaraan, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian relasi kuasa, pengendalian diri. Ini temuan-temuan ini yang kemudian akan kita kategorikan dalam teori sosiologi pendidikan kritis gitu. Kira-kira ini masuk level yang mana sih? Ketika kita ngomongin soal terdapat ketidaksetaraan, penyalahgunaan kekuasaan, relasi kuasa pengetahuan, ini masuk ke kategori mana? Apakah mikro? Apakah meso? Apakah makro? Coba pendapat awal. Kira-kira ketika kita ngomongin 1, 2, 3, ini masuk ke kategori mana nih? Sebelum kita membahas lebih jauh mikro itu seperti apa, meso seperti apa gitu. Coba. Dari yang 3 dulu ke atas, terdapat ketidaksetaraan, penyalahgunaan kekuasaan, kemudian relasi kuasa yang ada di perguruan tinggi itu yang menyebabkan terjadi kekerasan seksual. Kalau dilihat dari pengetahuan awal sekarang, itu berada pada level apa? Makro? Masih bingung ya? Iya. Karena lebih luasnya. Makro. Alasannya ada yang makro karena dia lebih luas cakupannya. Yang meso tadi ada? Kenapa meso? Karena kayak masih banyak orang yang menganggap bahwa hal itu bukan merupakan konflik yang besar gitu kekerasan seksualnya. Oke. Ada yang mikro nggak? Ya, kenapa mikro ya? Karena kalau dilihat dari jawaban teman-teman itu ada kayak nafsu, terus kemudian pengendalian diri itu kan sebenarnya masih di dalam individu gitu, dalam diri sendiri. Jadi konfliknya mungkin hanya sebatas saya dan juga rekan saya seperti itu, tidak menjalar ke arah yang lebih luas lagi, bahkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi gitu, kayak misalnya dengan para pendidik ataupun bahkan pejabat-pejabat di kampus. Oke, good job. Tepuk tangan dong. Oke. Keren kalian. Setidaknya kalian sudah memahami levelnya itu akan seperti apa gitu. Nah, kita akan pertegas kembali ya teman-teman. Oke, teman-teman kalian lagi, kembali tadi. Sebenarnya tataran mikro itu seperti apa? Mikro itu ketika terjadi ketika ini langsung kata kunci ya. Biar ketika kalian ngomongin suatu fenomena sosial yang ada di masyarakat, saya misalnya nanti kalian mengerjakan skripsi pasti gitu kan ya. Ketika mengerjakan skripsi, kalian harus melihat level analisisnya dulu. Jadi kira-kira saya akan menganalisis pada level mana nih? Kalau misalnya hanya sekedar level mikro, maka yang harus kalian bahas hanya pada tataran bagaimana interaksinya, kemudian relasi, peran, makna hanya dalam tataran individu. Atau tadi seperti yang dia katakan tadi, bagaimana kemudian dia menyebutkan bahwa level mikro itu hanya pada tataran bagaimana individu dengan individu. Kategorinya seperti itu ya. Nanti kita akan masuk. Ketika kekerasan seksual dibicarakan dengan level mikro, dia akan ngomongin soal apa sih? Nah, kemudian dalam level meso, teman-teman, kalau kita lihat konteksnya di sini mulai masuk ke dalam ranah institusi. Ingat, ranah institusi. Jadi semisal kita mau ngomongin soal kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi A, di UPI, di Brawijaya, di Unsri, atau di kampus manapun. Artinya tataran analisis kita berada pada level meso. Oke. Nah, selanjutnya pada level makro, ini luas banget teman-teman. Kenapa luas? Karena dia tuh pada akhirnya tidak berbatas.
ketika ngomongin soal tadi ada yang menyebutkan bahwa wah ini budaya patriarki Bu. Tapi itu kan luas banget ya, budaya patriarki, kemudian bagaimana sistem sosial, ideologi yang ada di dalam kasus kekerasan seksual. Artinya di sini ada tingkatan yang mempengaruhi dari institusi dan individu itu ke level yang makro. Di sini bisa dipahami bagaimana tataran itu kemudian masuk dalam kategori mikro, meso ataupun makro. Bisa? Oke. Sekarang kita lanjut nih. Nah, masuk ke teori teman-teman. Karena di awal kita ngomongin soal teori fungsionalisme, struktural fungsionalisme pada pertemuan kedua, kemudian pertemuan ketiga kita ngomongin soal teori konflik. Nah, pada pertemuan keempat ini spesial teman-teman. Kita akan ngomongin terkait tatarannya pada kategori pendidikan kritis. Kalau di dalam teori sosiologi itu masuk ke dalam teori-teori pendidikan kritis. Jadi di atasnya modern. Jadi ada teori sosiologi klasik, teori sosiologi modern, dan ini di atasnya teori pendidikan kritis. Di atasnya ini lagi ada sosiologi ada sosiologi post strukturalis. Jadi itu tatarannya. Cuman untuk S1 S2 itu S1 ya. S1 itu biasanya hanya sampai ke tataran modern, dan skripsi kalian memang banyak yang kemudian ngambil pada tataran kritis. Karena ketika ngomongin soal posmo itu agak sulit sih. Nanti kalau kalian lanjut S2 kita akan ke sana. Nah, satu tokoh yang Ibu kutip pada pertemuan kita kali ini dalam sosiologi pendidikan kritis itu adalah Paulo Freire. Ini bapaknya pendidikan kritis. Banyak sekali kemudian penelitian-penelitian terkait pendidikan yang dia membahas tentang teorinya si Paulo Freire. Nah, salah satunya beliau menyatakan bahwa pendidikan itu nggak netral. Ada kalian sekolah ke kampus, sekolah aja Bu. Saya cuma pengen sekolah gitu, tidak ada motivasi di dalamnya sampai kalian bisa kuliah S2, S3, S1 sekarang. Ada alasan sendiri kan pasti? Nah, itu yang dimaknai dengan Paulo Freire, bahwa pendidikan itu sifatnya tidak netral. Ia bisa menjadi alat untuk penindasan. Nah, karena saking terbiasanya, karena dilakukan melalui pendidikan secara smooth, kadang kita merasa bahwa itu normal. Gitu. Jadi ketika ada perundungan, misalnya ketika ada konflik kekerasan seksual yang ada di perguruan tinggi, mahasiswa dengan dosen misalnya, udah normal itu. Atau jangan-jangan malah yang disalahkan, pasti mahasiswanya itu, pasti, kayak gitu kan. Hal-hal seperti itu terjadi teman-teman. Dan itu yang akan kita analisis dengan teori dari Paulo Freire. Nah, bisa jadi di sudut lain, selain sebagai alat penindasan, gitu ya, si pendidikan itu juga justru menjadi alat untuk pembebasan individu. Cukup ya, bisa dipahami ya. Jadi kita akan mengawinkan antara level tingkat yang tadi, mikro, meso, dan makro, dengan menggunakan teori pendidikan kritis. Tokohnya banyak, ada Henry Ginroth, kemudian Michael W. Apple, kalian bisa baca itu. Nah, ini ya teman-teman, selanjutnya kita akan melihat menjadi detektif sosiolog yang detektif gimana sih? Kita belajar menjadi detektif sosiologi dengan melihat ketika kekerasan seksual itu kita analogikan ke dalam tingkatan-tingkatan 3 tadi, itu bunyinya akan seperti apa? Bisa dipahami ya? Oke? Nah, selanjutnya teman-teman, Ibu punya ada yang kalian kayak gini apa? Jadi ketika keluar kertas, arisan. Tapi arisan yang sekarang bukan arisan uang, bukan arisan barang juga, bukan arisan ibu-ibu, gitu ya. Jadi nggak apa-apa, bapak-bapak juga ikut. Nah, arisan ini adalah arisan terkait pembagian kelompok. Ibu akan membagi kelas kalian menjadi 3 kelompok besar, kelompok mikro, kelompok meso, dan kelompok makro. Apa yang dibahas? Pada kelompok mikro yang dibahas adalah ini. Apa sih kira-kira yang dipikirkan orang tentang bahasa sehari-hari terkait kekerasan seksual seperti apa? Dalam level meso, kita akan melihat sebenarnya kampus itu berpihak nggak sih terhadap korban kekerasan seksual? Atau jangan-jangan si Satgas ini hadir justru untuk biar korban kekerasan seksual itu diem gitu. Ketika dia diem, tidak berani menyuarakan apa yang bahwa aku korban loh, aku korban pelecehan, aku korban kekerasan. Tapi karena dia nggak berani ngomong karena takut, maka kan itu tidak terap.
ya kan? Mendem di situ aja. Nama baik kampus tetap terjaga karena begitu itu meluap, orang langsung akan lihat, itu di kampus kekerasan seksualnya tinggi sekali. Terlebih orang-orang tua yang punya anak perempuan, jangan kamu sekolah di sana, jangan kuliah di sana, gitu. Takut sebagai korban. Nah, pada level makro ini sebenarnya bagaimana sih kemudian komitmen itu ada? Tadi kita boleh ngomongin misalnya di sini, ini banyak ya konteksnya ya dalam relasi kuasa. Bisa jadi misalnya dalam budaya patriarki. Kenapa dia diem? Kenapa korban itu diem? Kenapa ini tidak terap itu kenapa? Itu kalian bahasnya seperti itu. Oke, bisa dipahami? Bisa. Lu bagi ya. Boleh langsung dibuka. Ini nanti akan dikat. Nanti kalian nggak usah banyak-banyak ngambil ini ya. Oke, sudah dapat semuanya? Silakan berkumpul berdasarkan level masing-masing. Di sini mikro, sini meso, sini makro. Makro, meso, miso. Ini Oke Bu, kalau misalnya dari kita yang kelompok mikro itu kita sering banget nemuin, mungkin teman-teman juga sering nemuin kayak di sosial media itu kan kayak misal ada cewek lagi tiktokan atau apa, nah itu kan mereka tuh sering kayak, wih plat apa tadi? Plat Jambi, terus kayak kenapa dia plat Jambi gitu? Itu simpel banget plat Jambi itu Plat Jambi teman-teman. kalian tahu itu? Ya, B dan Oh, oke. ya. Sama kayak wah itu logo Tesla gitu kan, sama ini apa namanya kayak ini banget pulen banget gak sih kayak gitu Oke. sering banget sama dengan emot apa batunya itu sering banget kayak gitu. Dan rata-rata seperti itu, sama seringnya kayak ada misalnya lagi ngumpul mereka sering kayak main ML atau PUBG, terus mereka tuh kayak spontan M-word atau K-word kayak gitu ibu. Oke, tepuk tangan dulu teman-teman. Di sini kita bisa mengambil banyak banget bahwa dalam tingkatan mikro ya, pendidikan dalam tingkatan mikro, kekerasan seksual itu ternyata bisa dianalisis juga dengan menggunakan teori interaksionisme simbolik. Yang disebutkan tadi adalah simbol-simbol yang digunakan ketika ngomongin soal kekerasan seksual. Oke, dipahami ya? Oke, sekarang dalam kelompok meso, siapa yang mau menjadi presenter? Oke, kan kalau meso itu ya dari sininya apakah kecenderungan pihak universitas lebih memperdulikan nama baik kampus daripada memihak korban. Tapi ini kan tergantung dari kampusnya. Ada kampus yang mementingkan nama baik kampus atau enggak memihak korban, tapi gitu ya. Lebih baik lagi gitu ya kalau si kampus itu menjaga nama baik gitu ya. Bisa menindak korban. Bisa memihak kepada korban sekaligus menindak gitu. Jadi nama baik kampus itu tetap terjaga. Jadi masyarakat itu masih percaya gitu. Salah satu contohnya gitu ya, ada di organisasi kampus misalnya itu di BEM gitu ya, pasti ada gitu ya di BEM dengan ini relasi kuasanya gitu ya, melecehkan atau melakukan perilaku seksual kepada anggotanya misalnya tuh. Cuma kan nggak berani ya gitu, nggak semudah itu buat speak up. Nah, tapi pada saat si anggota BEM-nya itu ternyata ditindak gitu ya, pada saat itu kan dikeluarkan gitu ya. Hasil anak-anak kampus yang lainnya juga, mahasiswa seksual lainnya juga jadi percaya gitu ke si BEM itu. Nah, jadi kampus itu bisa memilih dua-duanya, memilih nama baik kampus dan memihak korban dengan cara gitu menindak si pelaku gitu. Oke, jadi solutif banget ya teman-teman ya. Selain nama kampus tetap terjaga karena kampus berani menindak bagaimana pelaku atau kegiatan kekerasan seksual yang terjadi gitu ya, tetapi juga berpihak kepada korban gitu. Itu dari tingkat meso yang bisa kemudian dibahas. Oke? Sudah. Sekarang ke arah yang lebih besar lagi perjalanan kita ke tingkat makro. Silakan. Ibu, karena kita itu
melihat dari kacamata makro gitu ya, lebih luas gitu. Kekerasan seksual ketika dilihat dari kacamata makro itu bagaimana gitu ya. Kan kalau makro udah udah membahas tentang ideologi gitu. Nah, misalnya kayak di masyarakat itu budaya patriarki gitu yang seringkali menganggap perempuan yang sudah menjadi korban kekerasan seksual itu dianggap sebagai sesuatu yang negatif gitu ya, menjadi kelemahan gitu. Nah, itu menjadi salah satu penyebab kenapa korban kekerasan seksual itu merasa malu gitu untuk untuk speak up, untuk melapor gitu, karena dia ngerasa di budaya atau konstruksi sosial yang udah kebentuk tuh bahwa korban kekerasan seksual itu merupakan aib gitu Ibu, jadi dia lebih baik diam gitu daripada harus mengungkap kejadian itu gitu. Oke, kejam. Jadi, teman-teman. Jadi dalam budaya patriarki jelas ya, budaya patriarki itu di mana keperawanan itu 100% adalah mutlak yang wajib dijaga oleh perempuan. Itu dalam budaya patriarki. Kenapa kemudian korban pada level makro dia lebih milih diem gitu daripada speak up? Karena kalau dia udah speak up itu artinya semua orang akan tahu aibnya dia gitu, ya kan? Artinya dalam misalnya dikategorikan sebagai sesuatu yang sempurna itu sudah tidak sempurna lagi. Jadi kemudian dia lebih memilih untuk diam. Nah, bisa dipahami di sini bagaimana level-level mikro, meso, dan makro itu kemudian diterapkan dalam ranah sosiologi pendidikan. Dalam hal ini kita lihatnya adalah kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi. Cukup ya? Oke, ada pertanyaan? Cukup, oke. Kalau cukup teman-teman, kita akan melanjutkan kuis. Ini adalah evaluasi untuk memahami secara individual bagaimana pemahaman kalian pada masing-masing level tadi. Silakan. Nah, oke, kita bahas ya, kita lihat untuk evaluasi. Udah clear ya? Oke. Cukup teman-teman, sekarang kita lihat bagaimana hasil evaluasi diri. Evaluasi kalian terkait penggunaan aplikatif dari level-level tersebut. Pertanyaan pertama, kita ngomongin soal skenario. Ketika di grup WA itu ada sering stiker-stiker yang tidak senonoh ya, dengan simbol-simbol mungkin. Pendapat kalian itu bisa dianalisis pada level apa? Oke, good job. Semuanya benar kayaknya ya. Nah, 11 respon. Oke. Nah, kemudian selanjutnya, pertanyaan kedua ini kalau kita lihat 11 respon benar ya, dia ada pada level mikro. Oke, berarti udah banyak yang paham. Kemudian poin yang kedua, ketika korban kekerasan seksual melapor, namun ia menemukan bahwa alur pelaporannya itu sangat rumit ya, mekanismenya terlalu berat, sehingga ini dianggap sebagai sebuah hambatan. Nah, level apa? Kalian banyak membahasnya terkait level 13 responden membahas apa bener. Keren kalian. Kemudian skenario keempat terkait bagaimana sebuah serial drama yang sangat populer di kalangan anak muda ini melakukan stalking gitu ya, sebagai bukti stalking romantis. Nah, penggambaran ini ada pada level makro. Oke, berarti kalian sudah sangat memahami berkaitan dengan ini. Oke, good job teman-teman. Oke, kemudian sebagai refleksi teman-teman, terakhir nih, sebelum kita tutup kelas ini gitu ya, Ibu ingin kalian melihat setelah diskusi hari ini yang sangat keren ya, berkaitan dengan kekerasan seksual. Sekarang, sebagai mahasiswa dan bagian dari komunitas Universitas Pendidikan Indonesia, artinya kita melihatnya level tataran mikro ya, sebagai individu gitu ya. Apa tindakan yang bisa kalian mulai untuk menjadi solusi? Jadi bukan sebagai pelaku, tetapi solusi agar kekerasan seksual tidak terjadi. Satu orang aja. Kayak menurut saya Bu, ketika misalnya ada terjadi kekerasan seksual yang terjadi di kampus gitu ya, sebagai teman untuk tidak menjadi pelaku pelecehan gitu ya, ketika teman kita menjadi korban, saya rasa sebagai teman kita perlu ada di samping teman kami gitu, sehingga nantinya mereka tidak merasa sendirian, sehingga dia bisa mendapatkan keadilan untuk dirinya sendiri. Karena kan tidak mudah ya Bu, ketika kita mendapatkan pelecehan kemudian nanti harus menghadapi banyak orang gitu ya, sehingga perlu penguatan. Kita teman adalah sebagai penguat bagi korban seperti itu. Oke, kita bisa